Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka
dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk.
Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk. Depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman,
apakah paman akan membawa saya ke kubur? Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by
We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan, pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke.
tangan kiri pegang HP-nya, nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! Takbir! Takbir!
Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini
kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho.
Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak?
Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau
adalah saudaraku. Dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk. Biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine.
free. Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan, pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas,
mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadli, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadli menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai Capres dan Cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda.
Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua.
Palestine! Free, free Palestine! Free, Free, free Palestine! free, Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free Palestine! Palestine! Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil, layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak
mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan, pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Holil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Holil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris
karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka
dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita
menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel.
Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah. Sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Holil Qomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Holil Qomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina.
Seruan itu disampaikan Yakut Holil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke.
kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke? Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine! 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, Free, free Palestine! free Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free Palestine! Palestine! Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho! Occupation no more! Hey, hey, ho, ho! Occupation no more! Occupation no more! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi.
Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send a message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas.
Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina.
Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk, duduk, duduk.
Duduk. Bisa taat dengan Duduk. Bang depan duduk. Biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarnai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal.
Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, sayangku, tidak, kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence.
We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi Bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi Bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi Bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya.
Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! Takbir! Takbir!
Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk. Bang depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini
kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk. Biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho.
Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak?
Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau
adalah saudaraku. Dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, bak depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan, itu bukan karena bacaan tentang negeri lain, itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine,
free, Suaranya yang keras biar free, mereka free, dengar. Ini bukan Palestine, suara dari free, panggung. free, Palestine. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas,
mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadli, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadli menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai Capres dan Cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda.
Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua.
Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya
bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres.
Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Holil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Holil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit
Satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku. Dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel.
Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak,
ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil, layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina.
Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Holil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Holil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina.
Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia
bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine! 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarnai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, Free, free Palestine! free Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free Palestine! Palestine! Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho! Occupation no more! Hey, hey, ho, ho! Occupation no more! Occupation no more! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan
bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni.
Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Khalil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Khalil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.
Adapun kehadiran Menko PMK bersama dua menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran tiga menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk.
Saudara-saudara semua duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan." Subhanallah. La haula wala quwata illa billah.
Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk. Biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan.
Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi Bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi Bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi Bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina.
Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka. Dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan
yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk. Bang depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur.
yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world.
Never let violence goes unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send a message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi Bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi Bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi Bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan.
ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia. Bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! Takbir! Takbir!
Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini
kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu, laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan, itu bukan karena bacaan tentang negeri lain, itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho.
Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Lombok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan, pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan.
ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia. Bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! Takbir! Takbir!
Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar. Dari tanah Indonesia kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini
kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk. Biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho.
Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi Bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi Bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi Bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak?
Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau
adalah saudaraku. Dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar. Dari tanah Indonesia kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine.
Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas,
mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadli, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadli menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai Capres dan Cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda.
Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua.
free, Palestine! free, free Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk,
Biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen
atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan, pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Holil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Holil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata
dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, bang depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan." Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua,
Jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina.
Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Holil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Holil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina.
Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, bang depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia
bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine! 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarnai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, Free, free Palestine! free Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free Palestine! Palestine! Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho! Occupation no more! Hey, hey, ho, ho! Occupation no more! Occupation no more! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan
bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni.
Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.
Adapun kehadiran Menko PMK bersama dua menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran tiga menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk.
Saudara-saudara semua duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar. Dari tanah Indonesia kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur. Yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan." Subhanallah. La haula wala quwata illa billah.
Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan,
Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina.
ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka. Dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan
yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk. Bang depan duduk. Biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. 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 Ayo diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri. Kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur.
yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world.
Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi Bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi Bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi Bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan.
ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia. Bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! Takbir! Takbir!
Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk. Depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini
kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu, laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini, karena tadi dibacakan, ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho.
Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi Bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi Bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi Bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak?
Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau
adalah saudaraku. Dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine.
free. Suaranya yang keras biar Free, mereka free, dengar. Ini bukan Palestine, suara dari free, panggung. free, Palestine. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas,
mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadli, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadli menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai Capres dan Cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda.
Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua.
Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil, layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel.
menuntut gencatan senjata, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres.
Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Holil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Holil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit
Satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel.
Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan." Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak,
ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil, layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina.
Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Holil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Holil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina.
Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia
bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine! 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, Free, free Palestine! free Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free Palestine! Palestine! Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho! Occupation no more! Hey, hey, ho, ho! Occupation no more! Occupation no more! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan
bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni.
Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Khalil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Khalil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.
Adapun kehadiran Menko PMK bersama dua menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran tiga menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk.
Saudara-saudara semua duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan." Subhanallah. La haula wala quwata illa billah.
Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan, itu bukan karena bacaan tentang negeri lain, itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja, tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan.
Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina.
Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka. Dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan
yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur.
yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world.
Never let violence goes unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send a message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi Bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi Bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi Bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan.
ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia. Bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! Takbir! Takbir!
Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarnai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini
kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan, itu bukan karena bacaan tentang negeri lain, itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho.
Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak?
Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau
adalah saudaraku. Dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil, layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine,
Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas,
mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadli, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadli menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai Capres dan Cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda.
Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine.
free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine, free, free Palestine, free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine, Free, free. Palestine, Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, wabarakatuh. hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu.
Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawaid, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Holil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Holil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris
karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka
dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarnai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita
menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel.
Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Khalil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Khalil menegaskan pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina.
Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, bak depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke.
kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke? Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine! 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, Free, free Palestine! free Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free Palestine! Palestine! Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan." Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi.
Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini, karena tadi dibacakan, ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners Aksi Bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara turut menghadiri aksi Bela Palestina di Monas.
Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jasilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Lalu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, lalu Menteri Agama Yakut Holil Quomas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hadir juga sejumlah tokoh nasional, termasuk diantaranya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan. Adapun aksi ini untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina yang masih mendapatkan gempuran dari tentara Israel. Saat berorasi di atas panggung, Anies menyerukan agar massa aksi yang hadir melilitkan syal bercorak bendera Palestina di lengan kanan bawah, sedangkan tangan kiri digunakan untuk merekam aksi yang dilakukan di Monas tersebut. Dan Anies juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam upaya kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dapat dilakukan memanfaatkan teknologi handphone atau ponsel genggam yang sudah dimiliki hampir semua orang. Menurut Anies, untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan selain melalui diplomasi, suara masyarakat dunia termasuk Indonesia juga harus terdengar. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal capres yang hadir dalam aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 November 2023 pagi tadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis menjelaskan seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk juga semua bakal capres dan bakal cawapres. Meski demikian, kalaupun Anies Baswedan hadir, Holil menegaskan kehadiran salah satu bakal capres itu adalah atas nama pribadi. Sebab Holil menegaskan, pihak penyelenggara aksi telah bersepakat dalam rapat jelang aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang bertujuan untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina atas Israel tersebut. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, saat ditemui usai aksi bela Palestina di Monas, mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam aksi bela Palestina dikarenakan Prabowo ada kegiatan lain hari ini. Dan menurut Fadly, serangan Israel ke warga Palestina sudah tergolong genosida. Sementara itu, Fadly menekankan Prabowo Subianto bersikap membela kemerdekaan Palestina. Lalu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta massa aksi yang hadir dalam aksi bela Palestina untuk tidak menyuarakan kepentingan politik, terutama mengenai capres dan cawapres. Din Syamsuddin meminta aspirasi politik tersebut disimpan dahulu. Din Syamsuddin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini yang tergabung dari berbagai komponen dan elemen bangsa ditujukan untuk mendukung Palestina. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina.
Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut kehadiran 3 menteri pada aksi membela Palestina pagi tadi menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Adapun kehadiran Menko PMK bersama 2 menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Quomas dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut kehadiran 3 menteri menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Sebab itu, kata Muhadjir, pemerintah Republik Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Lalu Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyerukan agar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para syuhada Palestina. Seruan itu disampaikan Yakut Khalil Quomas saat berorasi dalam aksi bela Palestina di kawasan Monas Minggu pagi tadi. Menurut Yakut, para syuhada yang gugur merupakan korban agresi Israel. Dia pun menyerukan agar masyarakat Indonesia mendoakan kemerdekaan Palestina. Permasalahan yang dihadapi Palestina saat ini dinilai Yakut bukan hanya urusan agama tertentu, melainkan kemanusiaan. Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan sebuah puisi yang berjudul Palestina Saudaraku di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina di Monas. Puisi tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh Retno Marsudi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang masih mendapat gempuran dari tentara Israel. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, 1 anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Takbir! 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 Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk, duduk, duduk.
Duduk. Bisa taat dengan Duduk. Bang depan duduk. Biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri. Kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara,